Sahabat Global Macromind, bayangkan kita berada di tahun 2030. Indonesia sedang digadang-gadang menjadi kekuatan ekonomi ketujuh terbesar di dunia. Namun, di balik angka-angka pertumbuhan yang optimis, ada bisikan yang makin kencang di kalangan para ahli. Apakah kita sedang menuju puncak prestasi atau justru mendekati jurang resesi? Hampir setengah dari ekonom dalam survei terbaru Universitas Indonesia menyatakan kekhawatiran tentang stagnasi ekonomi kita. Di saat yang sama, dunia sedang bersiap menghadapi tantangan besar, mulai dari perubahan iklim hingga disrupsi AI yang bisa mengubah wajah pasar kerja kita selamanya. Pertanyaannya, seberapa kuat pondasi ekonomi kita saat ini? Apakah tabungan dan pekerjaan kita aman di tahun 2030 nanti? Hari ini, kita akan membedah secara mendalam kemungkinan resesi di Indonesia pada tahun 2030, mendengarkan apa kata para pakar, dan yang terpenting, apa yang harus kita siapkan dari sekarang. Mari kita mulai. Sahabat Global Macromind, tahun 2030 bukanlah angka sembarangan. Ini adalah tonggak penting dalam visi Indonesia Emas 2045. McKinsey dan banyak lembaga internasional pernah memprediksi bahwa pada tahun ini kelas menengah kita akan meledak jumlahnya, mencapai 135 juta orang. Ini adalah mesin konsumsi yang luar biasa. Namun, realita di lapangan pada tahun 2026 ini memberikan sinyal yang sedikit berbeda. Survei dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI menunjukkan optimisme yang mulai memudar. Pertumbuhan ekonomi kita memang masih bertahan di angka 5%, tapi banyak ahli menyebut ini sebagai stagnasi yang nyaman. Kenapa? Sebab meskipun angka PDB naik, daya beli masyarakat justru terasa tergerus. Inflasi pangan dan biaya energi global terus menekan kantong kita. Para ahli seperti Rahma Gafmi memperingatkan adanya structural bottlenecks atau hambatan struktural. Artinya, mesin ekonomi kita seperti mobil yang dipaksa lari kencang tapi olinya jarang diganti. Jika ini dibiarkan hingga 2030, mesin ini bisa overheat dan mogok, dan itulah yang kita sebut sebagai resesi. Ada 4 faktor utama yang menurut para ahli bisa menjadi pemicu krisis di tahun 2030. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, disrupsi teknologi dan AI. Kita sering mendengar AI akan membantu pekerjaan kita, tapi bagi ekonomi makro, AI adalah pedang bermata dua. Pada 2030, kontribusi AI ke PDB Indonesia diproyeksi mencapai 5.500 triliun rupiah lebih. Tapi resikonya, pengangguran massal di sektor-sektor tradisional. Jika transisi tenaga kerja kita lambat, jutaan orang bisa kehilangan pendapatan dan konsumsi domestik akan ambruk. Kedua, perubahan iklim. Indonesia adalah negara kepulauan. Krisis iklim bukan lagi cerita film, tapi ancaman nyata bagi rantai pasok pangan. Banjir rob dan perubahan musim yang ekstrim bisa membuat harga pangan melonjak tak terkendali. Pakar ekonomi memperingatkan bahwa bencana alam bisa menjadi beban APBN yang sangat berat di masa depan. Ketiga, jebakan utang dan fiskal. Pasca pandemi beberapa tahun lalu, banyak negara termasuk kita membawa beban utang yang cukup besar. Jika utang ini tidak dialokasikan ke sektor produktif, melainkan hanya untuk konsumsi jangka pendek, maka pada 2030 kita akan kesulitan membayar bunganya, apalagi saat suku bunga global sedang tinggi. Keempat, ketegangan geopolitik. Perang dagang antara kekuatan dunia besar tidak menunjukkan tanda akan usai. Sebagai negara yang bergantung pada ekspor komoditas, guncangan di pasar global akan langsung terasa di pasar-pasar tradisional kita dalam hitungan hari. Mendengar poin-poin tadi mungkin terasa menakutkan, tapi sahabat Global Macromind, resesi bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Ini adalah peringatan bagi pemerintah dan kita sebagai individu. Pemerintah perlu mempercepat reformasi struktural. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada jualan batu bara atau sawit. Hilirisasi industri dan ekonomi hijau harus dipercepat. Selain itu, investasi pada manusia alias reskilling tenaga kerja agar melek teknologi adalah harga mati. Lalu bagaimana dengan kita? Secara individu, kuncinya adalah diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jika Anda memiliki investasi, mulailah melirik aset yang tahan inflasi. Yang terpenting, investasi pada diri sendiri. Di tahun 2030, skill yang relevan dengan teknologi akan menjadi mata uang yang sangat berharga. Milikilah dana darurat yang lebih kuat dari sebelumnya. Sahabat Global Macromind,
Tahun 2030 bisa menjadi tahun kejayaan Indonesia, tapi juga bisa menjadi ujian terberat kita dalam satu dekade terakhir. Resesi adalah kemungkinan, tapi persiapan adalah kepastian. Dengan memahami arah angin ekonomi makro, kita bisa memposisikan diri untuk tetap bertahan dan bahkan tumbuh di tengah badai. Intinya jangan terlalu panik, tapi jangan juga terlalu santai. Tetaplah waspada pada data, bukan hanya janji-janji manis pertumbuhan angka. Terima kasih telah menyimak analisis kali ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat untuk perencanaan masa depan Anda, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di channel Global Macromind, kita akan terus memantau pergerakan ekonomi global dan domestik agar Anda tetap selangkah di depan. Share video ini ke teman atau keluarga yang menurut Anda perlu bersiap menghadapi tahun 2030. Sampai jumpa di pembahasan penting berikutnya. Tetap cerdas, tetap waspada.